Halo, kembali lagi sama gua Putra Usaha. Hari ini gua bakalan ngajak kalian ngobrol santai tapi berbobot. Ya, gua bakalan sharing kepada kalian atau ngajak kalian sharing atau membuka pikiran kalian, teman-teman, khususnya yang pengen serius dalam dunia videografi, yang mana kalian masih amatiran dan pengen menjadi seorang profesional dalam dunia videografi. Masalahnya adalah gue ternyata menemukan banyak teman-teman yang ngakunya misalnya sudah belasan tahun dalam dunia videografi atau sudah 8 tahun, 5 tahun dalam videografi, tapi kok masih gitu-gitu aja. Dan menurut gue ini adalah sumber masalah utamanya. Oke teman-teman, kita langsung aja ke dalam materinya dan bawa santai ya dalam menangkapi pendapat gue ini, santai aja. Dan ini memang sesuai dengan pengalaman gue dari mana dulu seorang amatiran dan hingga sekarang terjun dalam dunia profesional, dalam pembuatan iklan, dalam company profile, dalam banyak job-job lainnya yang mana bertanggung jawab terhadap job itu gitu ya. Maka itu disebut seorang profesional. Nah, yang masih bilang pro itu apa bang? Nah, Google lah ya, tolong di Google aja, tentu capek ngejelasinnya, masa itu aja kalian nggak paham gitu ya kan. Oke, kita langsung aja nih. Gue pengen share sebenarnya hal yang seperti ini teman-teman. Banyak yang bertanya sama gue, bang, bagaimana menjadi seorang profesional dalam dunia videografi? Maka gue selalu katakan, kalian harus belajar basic videografi yang baik, yaitu tentang exposure, komposisi, dan juga sekarang di zaman sekarang ditambah lagi dengan kamera movement atau dengan gimbal gitu ya. Dimana gue pernah buat vlog yang menceritakan bagaimana pengalaman gue tahun 2016 menuju 2017. Gue tuh tergila-gila banget dengan Soundcaller Metike gitu ya. Dan di sana gue mencoba membuat hyperlapse masking gitu kan, seamless dan semuanya. Yang mana ternyata setelah 1 tahun belajar itu dan gue bisa melakukan masking, hyperlapse, timelapse dan semuanya, ternyata menurut gue itu adalah kesalahan fatal yang gue lakukan. Yang mana kalau terus gue lakukan pada saat itu, hanya itu saja pikiran gue bahwa membuat video yang baik hanya editingnya saja, maka selamat, gue akan selalu jadi seorang amatiran seumur hidup. Pola pikir ini adalah salah dan segera dibuang. Buat teman-teman yang masih dalam dunia videografi dan masih amatir, segera buang pola pikir yang salah ini teman-teman. Oke? Yang mana ternyata gue menemukan bahwa gue harus belajar dulu ngambil gambar yang benar, belajar tentang komposisi yang benar, menata cahaya yang benar, exposure-nya yang benar, sehingga gambar dinamis, tidak ada yang over atau under gitu. Sehingga pada saat grading nanti jadi akan sangat baik. Dan juga setelah itu gue belajar tentang movement gimbal. Nah, untuk detailnya ada di vlog gue yang lain. Nah, ini hanya singkat cerita yang pengen gue bahas. Yang mana di vlog ini sebenarnya memperdalam hal vlog yang sebelumnya, yaitu permasalahan cara pikir kalian tentang memahami exposure. Dan gue ternyata menemukan ini banyak sekali setelah tur banyak kelas. Gue sudah tur belasan kota dan juga berapa kali kelas online basic videografi, yang mana banyak yang ngobrol, bang, gue sudah 11 tahun, ada yang 15 tahun di videografi fotografi, ada yang 7 tahun, 5 tahun. Dan pertanyaan adalah, kenapa kalian masih begitu-gitu aja? Itu yang mereka tanyakan sama gue, kenapa gue masih gini-gini aja? Sedangkan Putra Usaha hanya dalam 2 tahun dari amatir menjadi seorang profesional. Bagaimana caranya? Loh, mereka sudah belasan tahun, harusnya mereka jauh lebih baik daripada saya secara karir. Kenapa saya? Apakah hoki? No, bukan hoki. Tapi karena gue memperdalam apa itu exposure, bagaimana fungsinya, bagaimana koneksi antara ISO, shutter speed, dan aperture. Dan bagaimana prioritas tentang aperture dan kapan prioritas tentang shutter speed. Bagaimana misalnya shutter speed dengan FPS koneksinya. Lalu apa yang terjadi misalnya dengan shutter yang rendah gitu ya. Lalu dengan FPS yang tinggi, apa yang terjadi? Atau misalnya apa fungsi dari shutter rendah dan apa fungsi shutter tinggi. Itu gue perdalam banget teman-teman. Lalu misalnya aperture, apakah hubungannya aperture dengan focal length? Dan apa yang terjadi kalau aperture bukan diafragma yang besar dengan diafragma bukan kecil? Oke bang, itu gampang bang. Iya, itu gampang menurut kalian. Tapi masalahnya, bagaimana koneksikan dan hubungan dalam alur cerita itu juga penting untuk kalian pahami. Dan ini banyak banget yang salah
kaprah menurut gue. Penting belajarnya sudah dinamis, gambarnya sudah cukup. Kalau cukup sampai di situ saja cara kalian berpikir atau menambah otak kalian ini dengan wawasan pemahaman ilmu yang cukup segitu saja, selamat, Anda akan jadi amatir seumur hidup. Saya yakin itu. Wah, enggak lah bang, kan yang penting kita latihan terus, buat video sebanyak-banyaknya. Membuat video sebanyak-banyaknya tanpa teori yang baik, tanpa dukungan ilmu yang baik, apa hasilnya? Begitu-gitu saja terus teman-teman. Yang arti kata, ini yang permasalahannya. Banyak dari kita pengen buat video penting aksinya aja, penting di lapangannya saja. Itu sudah benar, tapi juga ditambah dengan pemahaman ilmu yang benar teman-teman. Di otak ini diisi. Seandainya, saya beri contoh misalnya seperti ini. Saya pengen ngambil gambar yang mana kameranya gimbal movement gitu ya, kamera movement ya, dari outdoor menuju indoor gitu ya, seperti kasus di video ini, dari outdoor menuju indoor. Lalu pada saat itu bagaimana supaya ISO gitu ya, itu kalau misalnya kita lock, misalnya kita mode dalam manual, kalau mode manual semuanya begitu dari outdoor ke indoor saya jamin gelap gitu gambarnya. Di luar sudah dinamis, begitu masuk ke dalam ruangan pasti jadi gelap gambarnya. Oke bang, ya udah mode auto. Oke, kita coba dalam mode auto. Sekarang dalam mode auto, apakah yang mau diautokan? Apakah shutter speed, aperture-nya auto, lalu ISO-nya juga auto? Kalau begitu yang kalian lakukan, saya jamin berantakan shoot kalian itu sudah. Terus bagaimana bang? Kalau gua, pasti bagi gua tidak pernah melakukan shutter speed dan aperture itu dalam mode auto. Bagi gua haram. Dimana gua harus menentukan prioritas. Apakah prioritas pada saat itu? Itu harus gue perhitungkan. Dimana gue pasti selalu dalam mode manual. Oke? Pasti setting kamera gue dalam mode manual. Yang dalam mode manual itu ISO bisa dibuat dalam mode auto, tapi shutter speed dan aperture-nya dalam mode manual. Maka begitu kalian shoot dari luar, kita masuk ke dalam, maka secara otomatis gitu ya, ISO itu exposure itu akan mendinamiskan secara otomatis, di mana biasanya ISO ikut naik. Permasalahannya adalah bagaimana supaya ISO tidak naik lebih dari 1000? Apakah yang di setting? Saya tanya sama kalian. Misalnya ya, gue ulangi lagi. Dari luar ruangan, kita masuk ke dalam ruangan. Dari luar ruangan, masuk ke dalam ruangan, yang mana terjadi perbedaan pencahayaan, arti kata ya. Supaya pas masuk ke dalam, itu tidak terjadi noise yang parah, atau gambar yang pecah. Maka pada saat itu, apakah prioritas settingannya? Apakah shutter speed? Apakah aperture? Coba jawab. Ini kalau yang paham pasti akan tahu. Oke bang, shutter bang. Oke, apa alasannya? Oke bang, aperture bang. Oke, apa alasannya? Jawab misal di kolom komentar saat ini. Bagi yang tidak paham, nah ini permasalahannya teman-teman. Ini sumber masalahnya. Pemahaman kalian yang minim di otak mengganggu pada saat di lapangan. Di lapangan, misalnya kalau ini job profesional dan klien menuntut hal ini, bagaimana? Ini akan jadi berat, ini akan jadi masalah, sumber masalah kalian. Gitu. Oke? Kalian harus paham ini. Apakah prioritasnya seandainya kalau dari shoot luar ke dalam? Gitu. Apakah shutter speed? Apakah aperture? ISO pasti biasanya kalau saya pasti dalam mode auto. Tapi masalahnya aperture atau ISO-nya salah satunya harus disetting. Harus disetting supaya ISO-nya begitu dalam mode auto tidak bisa lebih dari 1000 misalnya. Jangan sampai 6000, 3000 atau 2000 sekian gitu. Yang pasti noise sudah jelek gambarnya. Nah, tantangan buat kalian. Kalau buat yang belum mengerti di mana prioritasnya, nah inilah sumber masalah kalian. Itulah yang saya bilang tadi. Tidak cukup hanya masalah dinamis gambarnya saja. Oke, gambarnya sudah dinamis bang, tapi fungsi dari shutter speed dan koneksinya itu juga harus diperdalam. Misalnya shutter speed. Saya tanya pertanyaan sederhana kepada kalian. Bisa di kolom komentar kalian komen bahwa benarkah menurut kalian shutter speed itu harus 2 kali fps? Dan hukum itu bagaimana cara membacanya? Apakah wajib hukumnya dan tidak boleh ditambahkan atau dikurangkan shutter speednya dari 2 kali fps? Tolong bantu saya jawab. Kalau ini masih ragu-ragu, selamat, Anda akan jadi amatir seumur hidup kalian. Iya, karena ini sangat fatal sekali, sangat berbahaya kali di lapangan. Hal-hal seperti ini itu sudah harus pasti di otak kalian dan sudah harus yakin kalian. Kenapa? Karena waktu di lapangan kalian tinggal eksekusi, tidak punya waktu untuk berpikir atau bertanya-tanya lagi dengan orang lain. Tidak bisa. Kalian harus bisa memastikan hal ini. Di sini saja dulu saya bahas. Belum sampai di komposisi. Coba kalian
renungkan baik-baik. Apakah sederhana itu saja pemahaman exposure? Gitu. Baru di exposure, belum komposisi. Di vlog ini saya hanya akan menjelaskan tentang bertanya ini kepada kalian tentang exposure dulu. Bagaimana misalnya, apakah aperture juga menentukan untuk dengan focal length, misalnya bagaimana koneksi aperture dengan focal length misalnya untuk dapatkan bokeh creamy itu, apakah cukup dengan f bukaan besar saja maka langsung bokeh dia? Apakah focal length menentukan apa tidak? Saya beri contoh, misalnya sigma, seperti saya ngobrol pada kalian ini, saya bilang saja sama kalian, ini pakai A6000 sigma f, sigma 16 mili f 1,4, yang mana sekarang bukannya 2. Jarak saya sama kamera sekarang kurang lebih hanya tidak sampai 1 meter, sekitaran 80 cm. F,2 secara logika harusnya bukannya sudah besar, gitu ya kan? Apakah background sekarang belakang bokeh? Oke, coba berpikir. Jadi, apakah aperture dengan focal length juga menentukan soal bokeh apa tidak bokeh? Nah, ini harus diperdalam lagi, oke? Ini saja dulu pembahasan kita, nggak usah ribet-ribet. Nanti kalau bahas komposisi tambah pusing lagi. Komposisi itu udah banyak banget gitu ya. Di kelas basic videografi saya aja ada 5 basic utama yang saya bahas. Gitu. Misal saya bahas ini ya, center, misal roll of third, newsroom, headroom, leading line, dan juga angle shoot. Seperti itu. Itu baru itu, belum ditambah dengan gimbal movement misalnya. Pada saat gimbal movement itu jauh lebih susah lagi. Misalnya kalau coba kalian buat one take yang mana komposisinya berubah-ubah, yang dimana tidak selalu center. Misalnya shoot pertama adegannya orangnya berada di center, lalu shoot kedua subjek berikutnya ada di posisi roll of third sebelah kanan, atau shoot ketiganya nanti subjek ketiganya bakalan posisi roll of third sebelah kiri. Dimana itu one take. Coba kalian belajar itu. Bayangkan pada saat gimbal movement kalian harus mikirkan exposure, harus mikirkan komposisi tadi, harus mikirkan angle shootnya juga, dan gimbal movementnya juga harus pikirkan. Apakah segampang itu? Ya, ini permasalahan teman-teman. Kalian pengen jadi pro? Gua jamin kepada kalian, perdalam dengan baik apa itu exposure, apa itu shutter speed, apa itu aperture, sedalam-dalamnya, apa aja koneksinya, apa hubungannya dengan emosi cerita. Shutter speed saja menentukan emosi cerita. Aperture juga menentukan emosi cerita. Tidak hanya sekedar mendinamiskan gambar saja. Oke? Mungkin segitu aja vlog dari gua. Mungkin nanti gua bakalan buat vlog berikutnya. Kita bakalan sharing dan kalian bisa di kolom komentar mengkomentar lah, terserah ya kan. Mau mengatakan apapun gua terbuka. Yang paling kita bakalan sharing di sini. Oke? Sampai ketemu lagi di vlog gua lainnya.